Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kemudian, Feng Liang yang merasa bersalah itu pun berkata kepada Hanju, "Maafkan saya senior, saya sangat menyesal. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu kesengsaraan Anda." Sedangkan Hanju yang masih teringat dengan isi panel dari sistem sebelumnya pun berkata di dalam hati, "Putri langit dan bumi, apa-apaan ini? Apakah dia protagonis sejati di dunia ini?" Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun bertanya kepada Feng Liang dengan ekspresi kesalnya, "Kultivasimu itu sangat buruk. Apa yang kau lakukan di tempat terpencil seperti ini?" Mendengar dirinya yang saat itu dimarahin oleh Hanju, Feng Liang itu pun langsung menundukkan kepalanya di hadapan Hanju dan berkata, "Senior, saya hanya seorang kultivator keliling. Jadi saya ingin bergabung dengan Sekte Jetpur. Namun saya malah mengambil jalan yang salah dan gak sengaja datang ke tempat ini." Mendengar jawaban itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, dia terjebak dalam kesengsaraan surgawi begitu lama, namun dia tidak terluka sedikit pun. Takdir bawaan sungguh luar biasa. Namun kepribadiannya tidak sesuai dengan gelar putra langit dan bumi. Bukankah dia terlalu pengecut? Terserahlah, bagaimanapun juga ini adalah takdir. Dan setelah memikirkan hal itu, Hanju pun mengeluarkan token identitasnya yang berupa tetua pembunuh dewa dan memberikan token itu kepada Feng Liang. Melihat identitas dari Hanju, Feng Liang pun sontak terkejut dan berkata, "Bukankah ini token identitas dari tetua pembunuh dewa yang sangat legendaris dari Sekte Jetpur?" Dan di saat bersamaan, setelah Hanju memberikan token itu kepada Feng Liang, Hanju pun seketika menghilang dari hadapan Feng Liang sambil berkata kepadanya, "Pertemuan kita ini telah ditakdirkan. Kau dapat memunculkan token ini saat bergabung dengan Sekte Jetpur nanti." Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berkata di dalam hati, "Putra langit dan bumi memiliki banyak potensi, tapi aku tidak lebih buruk darinya. Kami masih tidak yakin siapa yang akan menjadi immortal terlebih dahulu." Beberapa saat kemudian, setelah Hanju sampai di gua tempat tinggalnya, pemberitahuan sistem pun muncul yang berisi, "Feng Liang telah menumbuhkan rasa suka kepada Anda. Rasa suka saat ini adalah 4 bintang." Hanju yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, "Manusia, ketika mereka lemah, cenderung mudah mengembangkan perasaan terpuji terhadap seorang ahli yang memberi mereka bimbingan tanpa alasan." Dan kemudian setelah memikirkan hal itu, Hanju pun melanjutkan langkahnya untuk memasuki ke dalam guanya. Sesampainya dirinya di dalam gua, Hanju pun langsung disambut oleh rumput surgawi dengan rasa gembira. Rumput surgawi itu pun berkata, "Master, kau akhirnya kembali. Sudah lama tidak ada kabar darimu. Aku sangat khawatir." Melihat rumput surgawi yang begitu khawatir padanya, Hanju pun berkata, "Jangan khawatir. Hanya saja kesengsaraanku itu memang berlangsung lebih lama dari yang aku perkirakan. By the way, bagaimana dengan keadaan kultivasimu saat ini?" Rumput roh surgawi pun langsung menjawab, "Saya saat ini berada di tingkat ke-8 di ranah Foundation Establishment." Mendengar jawaban itu, Hanju pun berkata, "Itu tidak buruk. Lalu apakah ada hal lain yang terjadi?" Rumput surgawi pun saat itu menjawab, "Ada sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali saya berkultivasi, ingatan tentang kultivasi saya sebelumnya selalu muncul di benak saya. Saya pikir itu adalah semacam teknik.
Mendengar itu, Hanju pun berkata, "Itu karena kau telah memahami hati Dao dengan sang immortal sebelumnya. Itu normal bagimu untuk mengetahui beberapa teknik juga." Mendengar hal itu, rumput surgawi pun kembali berkata, "Saya rasa juga begitu. Banyak kenanganku yang hilang dan hanya sedikit yang bisa saya ingat. Saya pikir yang saya ingat adalah salah satu debu yang harusnya bisa memenuhi lautan. Sebuah padang rumput yang dapat memotong matahari, bulan, dan bintang. Master, apakah menurut Anda itu mengisyaratkan kepada saya bahwa saya akan berjalan di jalan kultivator pedang?" Mendengar penjelasan itu, Hanju pun terdiam sejenak karena kebingungan. Dan setelah itu, Hanju pun kembali berkata, "Kemungkinan besar itu bisa terjadi. Jika kau merasa ada yang aneh ke depannya, beritahukan aku sesegera mungkin." Mendengar hal itu, rumput surgawi pun langsung mematuhi perkataan dari Hanju. Beberapa hari kemudian, di Sekte Jetpur, terlihatlah banyak calon kultivator yang ingin menyalonkan diri untuk berguru ke Sekte Jetpur. Sejak piton hijau dikalahkan di Sekte Jetpur, kultivator di seluruh dunia pun mulai berkumpul untuk bergabung dengan sekte ini. Sekte Suci Jetpur pun telah berkembang pesat dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan di saat bersamaan, terdengarlah sebuah pemberitahuan yang berkata, "Jika Anda ingin bergabung dengan sekte, harap antri di sisi kanan. Tolong ingat ini, tolong isi segera formulir pendaftaran dan salinan kartu identitasmu. Awasi senjata teknik dan item-item penting. Kami nggak akan bertanggung jawab jika ada kehilangan." Lalu di sisi lain, di bawah tangga pintu masuk Sekte Jetpur, terlihatlah Feng Liang yang saat itu sedang mengantri untuk mendaftar. Melihat antrian yang saat itu sangat panjang, Feng Liang pun kemudian berkata, "Ada begitu banyak orang. Berapa lama aku harus menunggu antrian? Aku terlalu gugup hari itu dan lupa menyebutkan namaku kepadanya. Bagaimana aku harus menemukan senior? Apakah dia akan mengingatku? Mereka seharusnya tahu di mana senior." Dan setelah mengatakan hal itu, Feng Liang pun langsung memotong antrian dan mendekati Guan saat itu yang sedang menjadi petugas dalam pendaftaran. Feng Liang pun berkata kepada Guan, "Permisi, saya direkomendasikan oleh salah satu senior dari sekte ini." Melihat ada yang memotong antrian, Guan pun berkata di dalam hati, "Satu lagi yang berjalan melalui pintu belakang." Tapi setelah mengatakan hal itu, Guan pun berkata kepada Feng Liang, "Jangan pernah berpikir kau bisa memotong antrian. Aturan adalah aturan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kami tidak akan menerimanya, bahkan jika kau direkomendasikan oleh Master Sekte sebenarnya." Mendengar hal itu, Feng Liang pun langsung mengeluarkan token milik Hanju sebelumnya dan menunjukkan kepada Guan sambil berkata, "Bahkan yang ini juga tidak berfungsi." Setelah menunjukkan token itu kepada Guan, Feng Liang pun tiba-tiba langsung muncul di gua tempat tinggal Hanju, sehingga keberadaannya itu pun dilihat oleh Chicken dan yang lain. Kemudian, Guan yang telah mengantarkan Feng Liang kepada Hanju itu pun langsung segera pergi sambil berkata, "Aku telah membawanya kepadamu tetua. Kalau begitu aku pergi dulu." Beberapa saat kemudian, setelah Guan pergi dari tempat itu, Yan Tiandong pun terlihat langsung mendekati Feng Liang dan menggodanya dengan bertanya, "Adik kecil, bagaimana saya harus memanggil dirimu?" Mendengar pertanyaan dari Yan Tiandong, Feng Liang pun langsung memasang wajah yang sangat ceria sambil berkata, "Saya dipanggil Feng Liang. Feng berasal dari Feng Zheng dan Liang berasal dari Yu Liang." Melihat keimutan Feng Liang saat itu, Chicken dan yang lain pun langsung terpesona. Chicken pun berkata, "Seorang wanita manis dan anggun, persis seperti yang dicari oleh setiap pria." Yan Tiang juga berkata,
seperti mandi di musim panas dan angin musim semi itu menyenangkan orang. Akan tetapi, melihat mereka yang saat itu begitu terpesona, Hanju pun lewat di depan mereka dan berkata, "Dia itu laki-laki. Lupakan saja niat kalian. Ikuti aku dan ini waktunya pertemuan." Mendengar perkataan laki-laki dari Hanju, mereka berempat pun saat itu sontak terkejut. Dan kemudian di tengah hutan, Hanju pun berkata kepada Sun Chang'an, apakah dirinya mau menerima seorang murid lagi. Yan Tiandong dan Chicken pun saat itu sangat terkejut dan bertanya, apa? Master tidak akan mengajarinya. Bahkan saat itu Yan Tiandong sampai nyaranin dirinya untuk menjadi guru dari anak itu. Namun di sini Sun Chang'an yang diberi perintah itu malah merasa kebingungan kenapa dirinya harus menerima seorang murid lagi. Mendengar perkataan mereka, Hanju pun berkata, aku saat ini masih perlu berkultivasi, tapi berbeda untuk Sun Chang'an. Chang, konstitusimu sama dengan kultivasi secara pasif. Bahkan jika kau tidak berkultivasi, kau masih bisa naik secara otomatis seiring berjalannya waktu. Kau adalah pilihan terbaik untuk menjadi gurunya. Itu juga tidak akan mengganggu kultivasimu. Mendengar penjelasan dari Hanju, Sun Chang'an pun memikirkan keputusannya. Melihat Sun Chang'an yang seperti ragu-ragu, Yan Tiandong pun kembali berkata, karena kau khawatir kultivasi murid barumu akan melampaui tingkat kultivasimu seperti Murongki. Kau terlalu malu untuk menerimanya, bukan? Master, karena Chang'an tidak mau menerimanya. Bagaimana kalau aku saja menjadi gurunya? Ini Yan Tiandong sebenarnya kenapa? Padahal Hanju udah bilang kalau anak tadi tuh laki-laki. Mendengar rencana dari Yan Tiang, Sun Chang'an pun kemudian berkata, aku sangat yakin kau tidak memiliki niat baik. Hanju yang mendengar perkataan Yan Tian itu pun jadi kesal dan langsung memarahi Yan Tiang dengan berkata, jika aku membiarkanmu membawanya bersamamu, aku khawatir kau akan membawanya menjadi cucu tiri dari Raja Iblis lainnya. Mendengar perkataan dari Hanju, Yan Tian pun langsung terdiam dan merenungi perkataannya. Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan mereka selesai, mereka pun menjelaskan kepada Feng Liang siapa yang akan menjadi gurunya. Mendengar hal itu, Feng Liang pun terkejut dan berkata, apakah dia bersedia menerimaku? Melihat Feng Liang yang saat itu ragu, Yan Tiang pun kemudian berkata, dia mungkin terlihat seperti pecundang, tapi sebenarnya dia ini sangat baik hati. Dia adalah ibu rumah tangga klasik yang baik. Jadi kau tidak perlu khawatir dengan pengajarannya. Mendengar penjelasan dari Yan Tian, Sun Chang'an pun jadi kesal dan berkata, Yan Tiandong, bisakah kau pergi sekarang? Mendengar penjelasan Yan Tiang, Feng Liang pun berkata, tapi saya pikir maksud dari tetua pembunuh dewa memberikan token itu sebelumnya. Berarti dia akan menerima saya sebagai murid pribadinya. Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, itu memang berarti seperti itu. Namun dengan kultivasimu saat ini, siapapun di sini bisa dengan mudah menjawab pertanyaanmu. Setelah kultivasimu meningkat di masa depan dan mereka tidak bisa menjawab dan mengajarimu lagi, akulah yang akan mengajarimu secara pribadi. Karena pada dasarnya semuanya memang berada di bawah pengawasanku. Mendengar penjelasan dari Hanju, Feng Liang pun langsung menyetujuinya dengan senang hati. Kemudian Sun Chang'an pun memberi salam penerimaan kepada Feng Liang dengan berkata, Feng Liang, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan berada di bawah pengawasanku dan menjadi murid keduaku. Mendengar hal itu, Feng Liang pun langsung menundukkan kepalanya di hadapan Sun Chang'an dengan berkata, baiklah Master. Lalu setelah salam penerimaan telah selesai, Sun Chang'an pun berkata kepada Feng Liang, jika kau memiliki sesuatu yang Anda tidak yakin, kau bisa bertanya kepada kakak seniormu. Dia tahu lebih banyak dari saya. Yan Tiandong juga berkata, kau juga bisa datang dan bertanya kepada paman master tetuamu ini.
Mendengar perkataan dari Yan Tiandong, Murongki pun berkata, "Hei, apakah kau tahu cara mengajari seseorang dengan benar? Kau bukan akan mengajarinya cara menemukan ayat diri, bukan?" Melihat murid-muridnya yang saat itu berkumpul, Hanju pun menjadi bangga dan berkata di dalam hatinya, "Sebelumnya aku menyadari, aku sudah memiliki banyak murid, sekarang aku akan menyebutkan mereka. Murid tetua bernama Yan Tiandong, garis keturunan iblis suci. Murid keduaku adalah Suki, reinkarnasi kutukan dari pengadilan surgawi. Murid ketiga adalah Suncangan, reinkarnasi dari spiritual kuno. Murid agung tetua Murongki, reinkarnasi dewa perang dari alam atas, memiliki gelar istana ilahi, yaitu kaisar ilahi kebenaran yang sangat mendalam. Murid agung kedua, Feng Liang, putra langit dan bumi, ayam neraka hitam. Chicken, reinkarnasi iblis suci dari dunia atas. Wujud aslinya adalah Black Hell Phonic, anjing surgawi kekacauan. Dogi, binatang peliharaan ilahi. Rumput surgawi dan bumi yang bisa menjadi immortal. Itu penuh dengan orang-orang dengan takdir bawaan. Aku menantikan pencapaian mereka semua. Haruskah aku menunggu mereka tumbuh dewasa sebelum aku naik? Atau haruskah aku membiarkan mereka naik ke alam atas terlebih dahulu agar mereka bisa membantuku di masa depan? Apa yang aku pikirkan? Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk naik. Aku takut itu terlalu lama." Dan setelah memikirkan hal itu, Hanju pun berkata kepada Suncangan, "Jangan ajari dia teknik Jetpur dulu, dan jangan biarkan dia turun gunung sebelum dia mencapai Rana Golden Core." Mendengar perintah itu, Suncangan pun langsung menurutinya. Feng Liang mendengar itu pun langsung panik dan berkata, "Apakah saya terlambat untuk menolak?" Melihat Feng Liang yang begitu khawatir, Murongki pun berkata, "Jangan panik. Mencapai Rana Golden Core itu sangat mudah di sini." Beberapa tahun kemudian, upacara penyambutan untuk Dawisnen Cauldron pun telah digelar dan diikuti dengan upacara pertukaran posisi Master Sekte dari Sekte Jetpur. Dan di saat bersamaan, di tengah Dawisnen Cauldron sedang menuju ke panggung upacara, terlihatlah sosok wanita yang membuat para peserta upacara jadi terpukau. Tentu saja wanita itu adalah Yuer yang ikut kembali ke Sekte Jetpur bersama dengan Dawisnen Cauldron. Pada saat Dawisnen Cauldron sudah sampai di atas panggung, Li Qingzi pun berkata, "Leluhur, kau akhirnya kembali. Bagaimana perjalanan luar negerimu?" Mendengar hal itu, Dawisnen Cauldron pun berkata, "Itu tidak mudah untuk tinggal di sana. Akan tetapi, di saat mereka berdua sedang berdiskusi, terlihatlah Yuer yang sedang mencari seseorang di sekitar acara penyambutan itu. Tidak melihat keberadaan orang yang dicarinya, Yuer pun bertanya kepada Li Qingzi, Master Sekte, "Kenapa masterku tidak ada di sini?" Melihat hal itu, Li Qingzi pun menjawab, "Jika kau berbicara tentang Pri Siswan, dia telah mengasingkan diri di gua tempat tinggal Gunung Tetuahan." Mendengar hal itu, Yuer pun saat itu sangat terkejut. "Apa? Pri Siswan berada di gua tempat tinggal Hanju? Ini sudah berakhir. Aku telah melupakan satu musuh yang sangat luar biasa. Dia adalah masterku. Mungkinkah master saat ini telah merebut Hanju?" Di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju, Pri Siswan yang sedang mengasingkan diri itu pun berkata di dalam hati, "Hari ini hari apa? Aku agak lupa." Pri Siswan melupakan hal itu karena dirinya saat itu terus berkultivasi di dalam gua itu. Setelah mendengar informasi bahwa Pri Siswan tinggal di gua tempat tinggal Hanju, Yuer yang dipenuhi rasa cemburu itu pun langsung memikirkan hal aneh di dalam pikirannya. Dan setelah memikirkan hal itu, Yuer pun seketika berteriak histeris dan berkata di dalam hatinya, "Seingatku, adik junior bersikap dingin kepada semua orang. Dia hanya tersenyum di depan master.
Dia bahkan menolak Hong Xuan, Mozu, dan aku di masa lalu. Jadi itu karena dia benar-benar menyukai Master. Dan setelah memikirkan hal itu, Yue pun bertanya pada Li Qingzi dengan histeris, "Master Sekte, kapan masterku mulai tinggal dengan adik junior?" Mendengar hal itu, Li Qingzi pun menjawab, "Sudah cukup lama. Apakah kau memiliki urusan mendesak dengannya? Jika kau sedang terburu-buru, kebetulan aku punya koper dan parcel yang harus aku pindahkan kembali ke sana. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana bersamaku?" Setelah mengatakan hal itu, Li Qingzi pun menunjukkan barang-barangnya kepada Yue. Mendengar jawaban itu, Yue pun terkejut dan kembali bertanya, "Itu koper apa? Master Sekte, apakah Anda juga akan tinggal di tempat saudara junior juga?" Li Qingzi pun membenarkan hal itu, karena beberapa waktu yang lalu dirinya telah membuka gua di gua tempat tinggal tetuahan dan memutuskan untuk pindah ke sana. Mendengar hal itu, Yue pun langsung bahagia dan berkata di dalam hatinya, "Oh, ada banyak orang di sana, jadi tidak masalah." Dan setelah memikirkan hal itu, Yue pun kembali bertanya pada Li Qingzi, "Anda membuka tempat tinggal gua di sana. Apakah itu sama seperti masterku?" Li Qingzi pun menjawab, "Itu benar. Apakah ada masalah?" Yue yang mendengar itu pun langsung berkata bahwa tidak ada apa-apa dan dirinya itu hanya penasaran. Dan setelah mengatakan hal itu, Yue pun menjadi lega dan kembali berkata di dalam hatinya, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Adik junior bukanlah tipe yang mudah jatuh cinta. Aduh, malunya diriku. Aku terlalu mengkhawatirkan hal itu. Padahal tidak ada apapun yang terjadi. Dengan kepribadian dan temperamen seperti itu, gak mungkin adik junior membiarkan orang lain berbagi energi spiritual dengannya. Namun tiba-tiba, di saat memikirkan hal itu, pemikiran dari Yue pun semakin liar tentang Hanju dan sampai di luar nalar umat manusia. Dan setelah memikirkan hal itu, Yue pun kembali menjadi khawatir dan berkata di dalam hatinya, "Tunggu dulu, masalahnya malah jadi semakin besar." Lalu beberapa saat kemudian, di gua tempat tinggal Hanju, Yue pun datang menghampiri Hanju dan menyapanya dengan berkata, "Sudah lama sekali ya adik junior." Melihat ada yang aneh pada tingkat kultivasi Yue, Hanju pun berkata kepadanya, "Sepertinya hidupmu di luar negeri tidak begitu damai. Kultivasimu telah terjebak di ranah Golden Core tingkat ke-9 untuk waktu yang sangat lama." Mendengar hal itu, Yue juga berkata, "Jangan membicarakan hal itu. Dalam hal kecepatan kenaikan tingkat, tidak mungkin aku bisa mengalahkan dirimu." Mendengar perkataan dari Yue, Hanju pun berkata, "Kau terlalu melebih-lebihkan diriku. Kenapa kau tidak duduk dan berbicara denganku?" Mendengar tawaran itu, Yue pun berkata, "Tapi sebelum itu izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Master telah berkultivasi secara diam-diam dan tidak pernah peduli dengan sosialisasi. Dia bahkan bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan puncak Jet Sirin. Adik junior, bagaimana kau membujuknya untuk tinggal di sini? Apakah dia datang ke sini dengan sukarela atau apakah itu karena dirimu? Kau tidak melakukan apapun kepada Master. Jawablah semua pertanyaanku." Mendengar pertanyaan seperti itu, Hanju pun tampak kebingungan dengan apa yang dimaksud dari pertanyaan Yue itu. Dan kemudian Hanju pun mulai menjelaskan apa yang terjadi kepada Yue agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mendengar semua penjelasan itu, kecurigaan Chang Yue pun akhirnya terhapus setelah mendengar penjelasan dari Hanju. Dan setelah itu, Yue pun kemudian kembali berkata dengan ekspresi bahagia, "Jadi itu masalahnya. Apakah itu berarti tempat tinggal gua lainnya juga sama? Energi spiritual tempat ini memang luar biasa. Itu semua bakatmu, bahwa saat ini Master telah menjadi kultivator tingkat Soul Formation.
Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Aku rasa begitu. Master Sekte juga akan segera mencapai ajalnya. Aku mengatur sebuah gua tempat tinggal baginya agar dirinya bisa berjuang untuk umur yang lebih panjang." Dan setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Aku tidak berpikir aku harus memberitahunya tentang Sing Hong San untuk saat ini." Untung aja Hanju nggak bilang kalau dia tuh udah nikah sama Sing Hong San. Kalau aja ketahuan, kayaknya Yuer bakalan frustasi di sini. Kemudian Yuer pun kembali berkata, "Dari kelihatannya, aku kira adik junior membuat pilihan yang tepat. Semuanya jadi lebih stabil." Mendengar hal itu, Hanju pun bertanya, "Kenapa kau mengatakan hal itu? Apakah karena kau pergi ke luar negeri untuk pelatihan?" Yuer yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Harga keluar untuk berlatih kali ini terlalu tinggi. Dan pada tahun itu, ada lebih dari 500 orang ketika mereka berangkat. Namun hanya tersisa 60 orang saat kembali. Sekte di luar negeri tidak sedamai kelihatannya. Terlebih lagi, musuh di luar negeri bahkan menggunakan metode yang lebih aneh daripada kultivator Gritian. Adapun pertemuan yang kebetulan, mereka sangat di luar nalar. Mendengar hal itu, Hanju pun jadi khawatir dengan Yuer dan bertanya keadaan di sana saat itu. Mendengar Hanju yang saat itu khawatir, Yuer pun kembali berkata, "Jangan khawatir, aku telah mengasingkan diri di sekte, jadi aku baik-baik aja. Hanya saja, para murid yang pergi berlatih cenderung menerima luka atau mati." Mendengar hal itu, Hanju berkata di dalam hati, "Untung aku tidak mengikuti leluhur saat itu. Jika aku ikut pergi ke luar negeri, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Dan kultivasiku pasti tidak akan setinggi sekarang." Lalu, Yuer pun kembali bertanya kepada Hanju, "Apa gunanya membuat semua pengorbanan ini? Apa tujuan berkultivasi?" Aku bahkan tiba-tiba bingung karena perkembangan yang gak terlalu terlihat. Hanju pun kemudian menjawab, "Pada akhirnya, ini semua tentang cara bertahan hidup. Tidak ada salahnya mencoba hidup demi hidup." Kultivasi pertama-tama adalah transaksi yang disepakati bersama dengan surga. Itulah mengapa begitu kamu melangkah ke jalur kultivasi, semua tergantung pada kehendak langit. Mendengar hal itu, Yuer pun berkata, "Yang ku maksud, aku sudah berlatih begitu lama di luar negeri, tapi aku tidak berasa membuat banyak kemajuan. Dan bertahun-tahun yang telah dilewati ini terasa sia-sia." Mendengar hal itu, Hanju pun menjawab, "Bakatmu itu cukup bagus. Kau seharusnya tidak terjebak di ranah Golden Core begitu lama. Mungkin kultivasimu tidak cukup mulus di luar sana." Mendengar hal itu, Yuer pun langsung menanyakan maksudnya. Hanju pun berkata, "Apakah Anda mungkin terganggu oleh situasi seperti Anda terganggu oleh hal-hal sepele ketika mencoba kultivasi? Atau pemahaman Anda terhambat oleh urusan duniawi?" Yuer pun menjawab, "Ya, itu benar. Aku tiba-tiba menyadari bahwa hal tersulit dalam hal itu bukanlah kegigihan." Dan kemudian, setelah mereka berdua berbicara untuk waktu yang sangat lama, Li Qingzi pun datang menghampiri gua Hanju dan berkata kepadanya, "Tetuahan, leluhur telah kembali hari ini. Aula Gourmet Sekte telah menyiapkan jamuan makan. Saya ingin tahu apakah mungkin bagi Anda untuk bergabung dengan kami." Mendengar tawaran itu, Hanju pun berkata, "Baiklah, saya akan melakukannya sekali ini saja, karena saya juga ingin bertemu leluhur setelah sekian lama." Melihat Hanju yang ingin pergi, Yuer pun berkata kepada Li Qingzi, "Tetapi Master, kami belum selesai bicara." Mendengar hal itu, Li Qingzi pun saat itu hanya tertawa kecil aja. Dan kemudian, di saat Hanju ingin pergi, dirinya itu pun berkata pada Yuer, "Saya tiba-tiba ingat, Master tidak lagi berada di puncak Jatirin. Tidak ada alasan bagimu untuk kembali ke sana kan? Karena Anda telah datang ke sini juga
kenapa Anda tidak pindah ke sini untuk berkultivasi? Master dan Anda juga bisa membantu satu sama lain." Mendengar tawaran itu, Yue pun jadi tersipu malu dan menjadi terharu pada Hanju, sehingga dirinya itu pun tak sanggup berkata-kata lagi. Hanju yang sudah paham maksud dari Yue itu pun berkata, "Kalau begitu kakak senior, kamu harus mengikuti Master Sekte dan membawa kembali barang bawaanmu ke sini. Saya akan membantumu untuk membuka tempat tinggal di gua nanti." Mendengar itu, Yue pun jadi menyetujuinya dengan sangat senang. Lalu, Hanju pun kembali berkata, "Ini semakin larut. Apakah kamu sudah pergi dan menyapa Master?" Mendengar hal itu, Yue pun sontak terkejut dan berkata, "Aku lupa tentang hal itu." Yue pun kemudian segera menghampiri Siswan dan memeluknya sambil berkata, "Ada baiknya tidak ada yang terjadi pada Master." Lalu di sisi lain, di tempat Suki berada, terlihatlah saat itu Suki yang sedang terengah-engah itu telah melakukan pembantaian kepada para kultivator yang ingin menyerangnya. Suki pun bertanya kepada Duku, "Senior Duku, meskipun aku bersyukur karena Anda telah membantu saya berkali-kali, tapi padahal Anda sudah berada di ranah Tribulation Transcendence, kenapa kau tidak naik ke alam atas?" Mendengar pertanyaan dari Suki itu, Duku pun berkata, "Aku merasa menyesal bahwa Sekte Demon Taming telah musnah. Jika aku naik, aku pasti akan bertemu dengan iblis batinku." Mendengar hal itu, Suki pun terkejut dan berkata, "Apakah masalah itu seserius itu?" Lalu, Duku pun kembali berkata, "Nak, bagaimana kalau kau menganggapku sebagai mastermu dan membantuku mengakhiri obsesiku ini?" Suki yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, dia ternyata masih belum menyerah. Dan setelah memikirkan hal itu, Suki pun menjawab, "Senior, saya sudah memiliki master. Jika Anda terburu-buru begitu, bagaimana kalau saya membantu Anda menemukan seorang murid dalam perjalanan saya?" Mendengar penolakan dari Suki, Duku pun mengelakkan napas dan berkata, "Jika kau tidak mau, biarlah, aku tidak akan memaksamu." Suki yang mendengar itu pun kembali berkata, "Tetapi ini adalah ke-27 kali di bulan ini kau menyebutkan bahwa kau mau memungutku sebagai muridmu." Di saat mengatakan hal itu, tiba-tiba dari belakang Suki itu pun muncul cahaya hijau yang bergerak ke arahnya. Menyadari hal itu, Duku pun dengan cepat langsung bergerak ke arah belakang Suki sambil berkata, "Suki, sembunyilah di belakangku." Mendengar itu, Suki pun yang kebingungan itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Duku yang berhasil menghalangi pergerakan cahaya hijau itu pun berkata, "Luo Kyumo, kenapa kau terus menatap muridku? Apa niatmu?" Luo Kyumo yang mendengar perkataan Duku itu pun berkata, "Muridmu, anak ini adalah murid dari Master Iblis." Mendengar perkataan dari Luo Kyumo, Duku pun sontak terkejut dikarenakan dirinya baru mengetahui bahwa Suki adalah murid dari Master Iblis. Duku pun berkata di dalam hati, "Tidak heran dia terus menolakku. Jadi master yang disebut anak ini memiliki identitas seperti ini." Akan tetapi, di sisi lain, Suki yang mendengar hal itu pun jadi kebingungan dan berkata di dalam hati, "Sejak kapan aku menjadi murid dari Master Iblis?" Lalu, Luo Kyumo pun kembali berkata, "Duku, jika kau ingin naik tanpa masalah, lebih baik kau menyerah. Aku akan membawa anak itu bersamaku." Mendengar hal itu, Suki pun bertanya, "Kenapa kau mencariku? Apakah Master Iblis memintamu untuk membawaku?" Luo Kyumo pun menjawab, "Itu iya dan tidak, tapi aku berjanji untuk memberimu pertemuan kebetulan. Ini adalah peluang besar." Duku yang mendengar perkataan Luo Kyumo itu pun berkata di dalam hati, "Tidak mungkin kau bisa menolaknya. Liu Kyumo telah terkenal selama bertahun-tahun. Kultivasinya setidaknya di ranah Mahayana. Tidak mungkin kau bisa menyainginya." Namun, Suki tiba-tiba berkata pada Duku,
senior, aku harus pergi. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Aku tidak ingin mempersulit dirimu. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah di hati Anda mengenai sekte Demon Taming, Anda harus pergi ke Grityan dan melayani sekte Jetpur untuk jangka waktu tertentu. Saya datang ke sana dan kemudian bergabung dengan sekte Demon Taming. Sekte Jetpur setara dengan kampung halaman saya. Dan setelah mengatakan hal itu, Suki pun memberikan token sekte Jetpur kepada Duku. Mendengar perkataan dari Suki, Duku yang masih tidak terima itu pun berkata, "Logika macam apa yang kau sebutkan itu? Apa hubungannya menyelesaikan masalah di hati saya dengan melayani orang lain?" Suki pun menjawab, "Apa lagi yang kau mau? Apakah sekte Jetpur tidak cukup bagimu untuk mencari murid?" Liu Kuomo pun mendengar perkataan dari Suki berkata di dalam hati, "Sekte Jetpur, orang yang telah membunuh hewan kesayangan Master tampaknya berasal dari sekte Jetpur. Apakah itu suatu kebetulan?" Duku yang masih tidak terima dengan perkataan Suki pun kembali berkata, "Tidak, yang ku mau hanyalah dirimu menjadi muridku." Namun Suki yang mendengar itu menjadi kesal dan dirinya berkata, "Tidak bisakah kau melihat betapa banyak kemalangan yang aku temui dalam perjalanan karena dirimu?" Duku pun berkata, "Itu bukan apa-apa. Jangan bilang kau pikir semua masalah itu karena aku." Suki yang mendengar itu pun kembali berkata, "Aku sendiri juga lebih baik. Kita berdua adalah orang yang tidak bisa bersama. Bagaimana menurutmu? Alangkah lebih baik kita berpisah sekarang. Jangan lupa bahwa kau akan segera naik. Saya tidak ingin membuatmu kesulitan." Mendengar perkataan Suki, Duku yang masih bersisi keras itu pun berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak memperdulikannya." Suki pun kembali berkata, mengatakan yang sebenarnya, "Meski waktu yang kita habiskan bersama tidak lama, aku tidak akan pernah lupa. Karena selain masterku, kaulah yang paling lama bersamaku. Meskipun kita mengalami banyak kemalangan, kau tetap bersikap optimis. Dan jika kita kembali ke sekte Jetpur bersama, masterku pasti akan membantumu untuk membalas budi. Namun saya khawatir Anda harus mengunjungi sekte Jetpur sendiri sekarang." Mendengar perkataan Suki itu, Duku pun terkejut dan berkata, "Tunggu dulu. Jadi mastermu bukan Devil Master?" Suki pun menjawab, "Itu hanya nama saja. Masterku yang sebenarnya ada di sekte Jetpur. Dia disebut tetua pembunuh dewa. Kultivasinya luar biasa. Saya telah menjelajah dunia selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bertemu dengan orang yang auranya sama dengan Master." Mendengar hal itu, Duku pun berkata, "Jika itu benar, dia berarti layak untuk dikunjungi." Suki pun kembali membenarkan hal itu. "Sebelum Anda sampai di sana, Anda harus terlebih dahulu menyapanya dari kejauhan. Jika tidak, dia mungkin akan mengira Anda sebagai musuh." Mendengar itu, Duku pun terdiam sejenak. Namun pada akhirnya, Duku pun menyetujui tawaran dari Suki dan segera pergi menuju sekte Jetpur untuk bertemu dengan Hanju. Melihat Duku pergi, Suki pun berkata, "Yakinlah senior, Anda hanya perlu menyebutkan nama saya. Master tidak akan menempatkan Anda di tempat yang tidak seharusnya." Mendengar itu, Duku pun berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu untuk memberi salam kepada tetua pembunuh dewa." Mendengar itu, Suki pun langsung berterima kasih kepada Duku. Dan setelah Duku pergi, Suki pun langsung datang menghampiri Luo Kyumo dan berkata, "Senior Luo bukan, kau bisa membawaku sekarang." Dan setelah mengatakan hal itu, Suki pun memasang ekspresi seriusnya kepada Luo Kyumo. Luo Kyumo yang merasakan ada yang aneh itu pun jadi panik dan berkata di dalam hati, "Entah kenapa tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang mengalir di punggungku."
Nah, lalu di sisi lain, di sebuah gua yang tidak diketahui keberadaannya, terlihatlah saat itu Swan Sisi, Mo Fucho, dan juga Zovan yang sedang menyelusuri isi dari gua misterius itu. Melihat isi dari dalam gua itu, Zovan pun kembali berkata, "Sekarang aku melihatnya, tidak ada yang spesial dari tempat ini." Dan kemudian Mo Fucho yang melihat rasa keraguan di dalam gua itu pun bertanya kepada Zovan, "Apakah menurutmu menyelinap ke dalam tempat ini adalah ide yang bagus?" Mendengar itu, Zovan pun menjawab, "Kenapa tidak? Mencari petualang adalah profesional dari kultivator." Melihat banyak simbol-simbol dan kepala tengkorak yang berserakan di tempat itu, Swan Sisi yang merasakan ada keanehan di tempat itu juga berkata, "Tempat ini terasa aneh, ayo kita lebih hati-hati." Mendengar itu, Zovan pun berkata, "Baiklah, tapi kakakmu, tidakkah menurutmu ada pola di atas sana yang mirip sama pola di badanmu waktu pakai teknikmu?" Mendengar perkataan dari Zovan itu, Mo Fucho pun langsung menyocokkan simbol itu dengan simbol yang ada di tangannya untuk melihat apakah perkataan dari Zovan itu benar. Dan setelah menyocokkan simbol itu, Mo Fucho pun berkata, "Ya, ini memang terlihat sangat mirip." Tiba-tiba, di saat Mo Fucho mendekatkan tangannya ke simbol tadi, hal itu pun memicu suatu hal yang sangat misterius di depan mereka bertiga. Merasakan ada yang aneh, Swan Sisi pun langsung berteriak ke arah mereka berdua dan berhati-hati. Tiba-tiba, tangan dari Mo Fucho pun dihampiri oleh cahaya ungu dan langsung menyerang tangannya hingga terluka. Melihat hal itu, Mo Fucho pun jadi terkejut dan bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Melihat tangan Mo Fucho yang seperti diikat, Zovan dan Swan Sisi pun langsung segera bergegas mendekati Mo Fucho untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, di saat Zovan ingin mendekati Mo Fucho, terjadi sebuah ledakan kuat yang membuat Zovan dan Mo Fucho saat itu sampai terkejut. Swan Sisi pun saat itu dengan cepat langsung memegang pakaian dari mereka berdua dan membawa mereka berdua pergi keluar dari tempat itu sambil berkata, "Ada yang salah dengan peninggalan ini, ayo kita lari." Di saat Swan Sisi sedang menarik mereka berdua, cahaya ungu itu pun masih mengikat tangan Mo Fucho dan tidak membiarkannya untuk pergi dari tempat itu. Mo Fucho pun saat itu berteriak kesakitan karena tak kuat menahan rasa sakit yang dialaminya. Zovan yang melihat hal itu pun berteriak kepada Mo Fucho dan memintanya untuk menahan rasa sakit itu. Sedangkan Swan Sisi yang membawa mereka berdua keluar itu pun dengan sekuat tenaga menarik mereka berdua keluar dari gua itu. Akan tetapi, pada saat mau sampai ke jalan keluar gua itu, pakaian dari Mo Fucho itu pun tersobek sehingga Mo Fucho pun tertinggal di dalam reruntuhan gua itu. Melihat hal itu, Zovan pun berteriak histeris dan memanggil-manggil nama Mo Fucho. Mo Fucho yang tertinggal di dalam reruntuhan itu pun terlihat tenggelam ke dalam cahaya ungu yang mengikat tangannya tadi. Zovan yang masih tidak terima dengan apa yang dilihatnya itu pun berusaha menyelamatkan Mo Fucho. Akan tetapi, Swan Sisi pun menahan tubuh dari Zovan dan berkata kepadanya, "Lebih baik kita khawatirkan tentang diri kita terlebih dahulu. Master peninggalan ini telah datang." Mendengar itu, Zovan pun terkejut dan langsung melihat ke arah master dari peninggalan itu. Dan kemudian terlihatlah dari arah langit sebuah kapal terbang yang bergerak ke arah Zovan dan Swan Sisi. Melihat tingkat kultivasi mereka, Swan Sisi pun berkata, di antara mereka ada 3 di ranah body integration. Tampaknya mereka berdua telah mengaduk-ngaduk sarang lebah. Dan kemudian dari arah kapal terbang itu, terlihatlah para iblis yang sedang bersiap untuk menyerang mereka. Sang iblis pemimpin dari kelompok kapal terbang itu pun memberikan perintah kepada bawahannya dengan menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Mendengar bahasa yang mereka gunakan, Zovan pun saat itu bertanya kepada Swan Sisi, "Nyonya Swan, apa yang mereka katakan?" Swan Sisi pun saat itu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku yakin itu bukanlah sesuatu yang bagus.
Lalu di sisi lain, mendengarkan perintah dari pemimpin mereka, para pasukan iblis itu pun jadi semangat dan langsung bergerak ke arah Zofan serta Swan Sisi untuk menyerang mereka. Melihat mereka yang datang saat itu, Swan Sisi pun berkata pada Zofan dengan melihat aura mereka. Selain ada kultivator body integration, ada juga banyak kultivator soul formation dan lebih dari 20 kultivator nation soul. Kita bisa mengabaikan mereka yang berada di tingkat golden core. Untungnya, gak ada satupun yang berada di ranah void amalgamation. Swan Sisi pun saat itu berkata bahwa dirinya akan menangani 3 orang di depan dan meminta Zofan untuk menahan yang lain. Mendengar itu, Zofan pun langsung berkata, "Baiklah." Swan Sisi pun saat itu langsung melesat ke arah pasukan iblis yang ada di depannya dan langsung bersiap untuk menyerang mereka. Sama dengan Zofan, dirinya itu pun memukuli pasukan iblis yang ada di depannya hingga hancur berkeping-keping. Di saat memukuli mereka, Zofan pun berkata, "Enyahlah kalian, tidak bisakah kalian menjatuhkanku? Kenapa kalian mengejarku jika kau terlalu lemah begini?" Setelah mengatakan itu, Zofan pun terkena serangan dari salah satu pasukan iblis lainnya. Menerima serangan itu, Zofan yang kesal pun kemudian berkata, "Jangan salahkan aku jika gua sialan itu runtuh." Melihat Zofan yang sepertinya sudah tidak berdaya, para pasukan iblis pun langsung bergerak untuk membunuhnya. Akan tetapi, Zofan pun langsung mengaktifkan tubuh fisik dominasi miliknya, sehingga kekuatan Zofan pun meningkat seketika. Zofan juga berkata, "Kaulah yang memaksaku untuk melakukan hal ini." Melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Zofan, para iblis yang mau mengepungnya itu pun kena mental dikarenakan mereka melihat aura kekuatan yang sangat mengerikan. Di saat mereka ketakutan dengan aura kekuatan yang muncul, Zofan pun dengan cepat langsung bergerak ke arah pasukan iblis itu dan langsung menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Melihat rekan mereka yang telah mati dengan mudah, para pasukan iblis yang di kapal itu pun makin kena mental dan makin panik secara bersamaan. Kemudian, Zofan pun mengumpulkan kekuatannya tepat di telapak tangannya untuk menggunakan teknik iblis demon burst plum miliknya. Setelah pengumpulan kekuatan selesai, Zofan pun langsung melepaskan kekuatan itu dan menghancurkan kapal terbang yang ada di hadapannya itu dengan sangat mudah. Melihat satu kapal dari mereka yang udah tumbang, salah satu pasukan iblis itu pun melaporkan kepada pemimpinnya. Kemudian, di saat Zofan telah selesai menghancurkan salah satu kapal dari mereka, Zofan pun merasakan sebuah aura kultivator di ranah soul formation. Melihat ada pasukan iblis lainnya yang datang, Zofan pun berkata di dalam hati, "Ada 5 ahli dari ranah soul formation. Sepertinya kalian menganggapku rendah karena tingkat kultivasiku yang Nesken Soul ini." Kemudian, 5 ahli dari pasukan iblis itu pun bergerak untuk mengepung Zofan dan mengumpulkan teknik mereka untuk mengikat bagian tubuh dari Zofan. Setelah tangan dan kaki Zofan terikat, pasukan iblis pun secara bersamaan menariknya dengan kekuatan mereka. Itu membuat tangan dan kaki Zofan pun putus dari tubuhnya. Zofan yang merasakan ajalnya akan datang itu pun berkata di dalam hati, "Ini belum berakhir." Lalu di sisi lain, di tempat Hanju berada, Hanju benar-benar menguasai 8 tingkat dari 6 jalur teknik reinkarnasi. 8 tingkat teknik kultivasi yang sangat mendalam dan melibatkan arti sebenarnya dari Yin dan Yang. Hanju pun memanggil para murid-muridnya untuk berkumpul di hadapannya dan menunjukkan sebuah pintu yang merupakan 8 tingkat dari 6 jalur teknik reinkarnasi. Kekuatan mistik itu adalah pintu reinkarnasi. Hanju pun berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah memperoleh kekuatan mistis baru. Jenis kekuatan mistis yang bisa digunakan untuk melarikan diri ini lebih berguna daripada jenis serangan. Kau bisa mencapai 6 jalur reinkarnasi dengan melangkah ke pintu ini. Di masa depan, jika ada seseorang yang tidak bisa ku kalahkan, saya akan membawa orang-orang untuk melarikan diri ke Netherworld."
Mendengar hal itu, seketika para murid Hanju pun jadi panik dan berkata, itu sangat mustahil. Bahkan Yan Tiandong berkata, Netherworld, Anda tidak bercandakan, Master. Chicken juga berkata, mungkin Master berpikir bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Mendengar perkataan Chicken, Yan Tiandong pun kembali berkata, tapi bukankah itu poin utamanya? Apakah dunia bawah adalah tempat kita, para manusia bisa hidup dan boleh pergi ke sana? Mendengar suara Yan Tiandong yang begitu keras, Murongki pun berkata, Paman murid tetua, tolong turunkan suaramu. Jangan biarkan Grandmaster mendengar hal itu. Lalu di sisi lain, di saat para murid Hanju sedang berbincang-bincang tentang Netherworld, Hanju pun tiba-tiba mendapat pemberitahuan sistem yang berkata, hewan peliharaan Anda Dogi telah diserang oleh seorang pembudidaya jahat sebanyak 10.023 kali. Teman baik Anda Mofucho secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang kuno dan terjerat oleh kekuatan yang tidak menyenangkan. Teman baikmu Zofan sedang diburu oleh 3 sekte. Dia membakar esensi darahnya dan telah mengembangkan hati yang jahat. Pendamping Dao Anda, Sing Hongswan, telah memahami arti sebenarnya dari tanah yang diberkati. Pemahamannya telah meningkat secara signifikan. Karena kutukanmu, musuhmu Dawis Juyan telah mengalami penurunan keberuntungan. Peluangnya untuk menghadapi iblis batinnya telah meningkat. Muridmu Suki telah menyebarkan kesialannya. Ditambah dengan kutukan darimu juga, umur Luo Kyumo pun telah berkurang 1000 tahun. Efek yang akan terus meningkat. Wih, kayaknya Suki sama Hanjuni bisa bikin orang cepat mati. Murid agungmu, Murongki, telah menciptakan kekuatan mistisnya sendiri. Pemeliharaannya telah meningkat secara signifikan. Melihat hal itu, Hanju pun berkata di dalam hati, apa arti kekuatan yang tidak menyenangkan pada saudaramu? Apakah itu roh jahat? Sedangkan Zopan sepertinya sangat sulit hidup di luar. Lalu di sisi lain, di tempat kelompok Zopan berada, terlihatlah tubuh Zopan yang dipenuhi oleh banyak luka parah. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, luka dari tubuh Zopan itu pun sembuh dengan cepat. Dan di saat bersamaan, Zopan pun berhasil menerobos ke ranah Soul Formation. Dengan peningkatannya ini, kita bisa melihat bahwa terkadang hal-hal perlu berantakan untuk memberi jalan bagi hal-hal yang lebih baik. Zovan yang telah melakukan pembantaian itu pun berkata, saudaramu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Lalu di sisi lain, di tempat tinggal Gua Hanju, Hanju pun kembali melihat panel sistemnya yang berisi hewan peliharaan Anda Dogi telah diserang oleh seorang kultivator jahat sebanyak 10.023 kali. Teman baikmu Mofucho secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang kuno dan terjerat oleh kekuatan maha dahsyat. Teman baikmu Zofan sedang diburu oleh 3 sekte. Dia membakar esensi darah dan telah mengembangkan hati iblisnya. Pasangan Dao Anda, Sing Hongswan, memiliki pemahaman yang telah meningkat secara signifikan. Karena kutukanmu, musuhmu Dawis Juyan telah mengalami penurunan keberuntungannya. Peluangnya untuk menghadapi iblis batinnya telah meningkat. Muridmu Suki telah menyebarkan kesialannya. Ditambah dengan kutukanmu, umur Luo Kyumo telah berkurang 1000 tahun dan efek ini akan terus berkembang ke depannya. Murid agungmu Murongki telah menciptakan kekuatan mistisnya sendiri. Pemeliharaannya telah meningkat secara signifikan. Melihat isi panel itu, Hanju pun berkata di dalam hati, pemahamannya kini telah meningkat. Sepertinya tanah terberkati yang ditemukan oleh Hongswan kali ini tidak biasa. Tunggu, Suki telah menyebarkan kesialan pada Luo Kyumo. Apakah itu kebetulan? Mereka berdua memang bertemu. Jangan bilang Luo Kyumo menemui Suki karena buku kesialanku. Setelah mengetahui berita bahwa Suki bertemu dengan Luo Kyumo, Hanju pun tersenyum lebar dan kembali berkata di dalam hati,
seperti yang diharapkan dari kekuatan karma yang paling aneh dan misterius di dunia. Untuk menghadapi Shizuki sialan ini, Luo Kyumo itu dapat dinyatakan mati terlebih dahulu. Kemudian, di saat bersamaan, saat Hanju sedang memikirkan berita yang sangat menggembirakan itu, murid-murid dari Hanju pun saat itu masih berdebat tentang membawa mereka ke dunia bawah. Tian Tiandong pun saat itu berkata, seseorang mengatakan bahwa dunia bawah benar-benar ada, tapi saya nggak percaya. Kecuali mereka dapat melakukan perjalanan ke dunia bawah seperti kekuatan mistik dari Master. Tapi setelah aku pikir-pikir, hal yang dilakukan Master ini terlalu mengagumkan. Melihat Tian Tiandong yang saat itu berteriak sangat keras, Sun Chang'an pun berkata padanya, berhentilah berteriak, Master akan memulai bicara. Kemudian, Hanju pun menghilangkan pintu reinkarnasi di hadapan murid-muridnya, sehingga hal itu pun membuat Chicken kebingungan. Chicken pun bertanya pada Hanju, Master, Anda tidak memanggil kami semua ke sini hanya untuk melihat pintu aja bukan? Mendengar itu, Hanju pun menjawab, aku memanggil kalian semua hari ini untuk mengajarkan tentang Dao kepada kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang kultivasi, kalian bisa bertanya. Mendengar itu, para murid-murid Hanju itu pun terkejut dan berkata, apa? Mengajarkan Dao? Setelah mengatakan itu, mereka yang tidak menyangka bahwa Hanju mau memberikan pembelajaran kepada mereka secara langsung itu pun langsung berkumpul untuk membicarakan apa yang mereka dengar barusan. Chicken pun berkata, apakah Master makan sesuatu yang salah? Kenapa dia tiba-tiba ingin mengajarkan tentang Dao kepada kita? Murongki pun berkata, sepertinya tidak. Betapa anehnya. Sun Chang'an juga ikut berkata, matahari ini tidak terbit dari barat kan? Tian Tiandong saat itu juga berkata, mungkin karena guntur penerobosan Rana Tribulation telah menyerang otaknya. Feng Liang yang melihat mereka berempat terkejut itu pun bertanya, kenapa dengan kalian? Hanju yang mendengar perkataan mereka berlima itu pun jadi kesal dan berkata kepada mereka, baru-baru ini, pemahamanku tentang kultivasi telah mencapai tingkat yang baru. Itu sebabnya aku telah memutuskan untuk meluangkan waktu bagi kalian untuk menjawab pertanyaan kalian. Mendengar perkataan dari Hanju, mereka berlima pun langsung berlutut di hadapan Hanju sambil mengucapkan terima kasih. Hanju yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, aku melakukan ini karena kecepatan kultivasiku melambat setelah aku mencapai Rana Tribulation Transcendence. Dan tidak ada yang harus aku lakukan lagi hari ini. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun menyuruh mereka semua untuk bangkit sambil menggerakkan kedua jarinya ke atas. Di saat bersamaan, dengan cepat muncullah sebuah alas dari bawah para murid-murid Hanju sebagai tempat duduk mereka. Tian Tiandong yang melihat hal itu pun terkejut dan berkata, layanan untuk mengajarkan Dao apakah beneran sebagus ini? Chicken yang mengantuk karena alasnya terlalu nyaman juga berkata, entah kenapa aku tiba-tiba jadi ngantuk. Kemudian, Hanju pun memulai ceramah tentang Dao-nya, yang dimana terlihatlah sebuah alunan musik yang sedang mengelilingi mereka semua saat itu. Hanju pun berkata, aku akan mulai dengan pedang Dao. Pedang adalah penguasa segala senjata. Itu adalah senjata yang paling cocok untuk temperamen seorang kultivator. Apa itu pedang dan apa itu pedang Dao? Untuk orang-orang dari bawah, itu akan menjadi alat. Untuk orang-orang dari atas, itu akan menjadi Dao. Dengan bentuk, itulah yang akan disebut dengan pedang. Dengan bentuk, itulah yang akan dikenal sebagai Dao. Lalu di saat bersamaan, di tengah ceramah Hanju, berlokasikan di Sekte Jetpur, terlihatlah pedang-pedang para kultivator di Sekte Jetpur mulai bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, para murid-murid sekte pun terkejut. Begitu juga dengan para tetua yang sedang berada di sebuah ruangan. Mereka terkejut melihat ada pergerakan pada pedang mereka. Lalu di sisi lain, di tempat leluhur sekte berada, leluhur sekte juga terkejut setelah mendapat berita tentang apa yang terjadi pada sektenya. Leluhur pun berkata, apa?
semua pedang bertingkah aneh. Apakah semua orang juga mengalami hal yang sama? Menyadari sesuatu yang menguntungkan, leluhur sekte pun memberikan perintah kepada para murid sekte dengan berkata, seorang ahli dao pedang telah memberikan ceramah. Cepat sampaikan perintah dan beritahukan pada seluruh murid untuk segera berkultivasi. Mendengar perintah itu, para kultivator di sekte Jetpur pun langsung berkultivasi. Bahkan para tikus dan orang-orang yang sedang buang air pun sampai meninggalkan kegiatan mereka dan memanfaatkan keuntungan ini untuk mereka. 7 hari kemudian, terlihatlah banyak cahaya bersinar tinggi ke arah langit yang menandakan banyak kultivator yang berhasil melakukan penerobosan tingkat ranahnya. Leluhur yang melihat keajaiban seperti itu pun terkejut dan berkata, ini adalah situasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir setengah dari murid naik pada waktu yang sama. Sekte Jetpur memiliki masa depan yang cerah. Dan juga pada saat yang sama, suara pelatihan akhirnya muncul dari gunung kultivasi dengan rajin dahulu dan menjadi abadi kemudian. Lalu di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju, Hanju pun mempraktekkan pergerakan pedang dao kepada murid-muridnya sambil berkata, ini adalah esensi dari pedang terbang yang tak berperasaan. Pedang ini seperti Yi yang akan menembakkan 9 matahari ke bawah. Intinya, ini adalah pedang yang akan bergerak cepat ketika kau mengunuskan pedangnya. Ini adalah penerbangan yang melonjak seperti penguasa langit yang sedang mengendarai naga yang sangat tinggi di tempat itu. Dan akan meledak, menusuk, membelah, menekan dan melakukan semuanya dengan brutal. Dan bisa dibilang juga, ini adalah pedang pencegat. Ini akan menemukan waktu yang tepat untuk membunuh lawan dengan serangan pertama. Dan yang terakhir, ini adalah sarung pedang. Menyarungkan pedang ke dalam hati di dalam tubuhmu untuk tidak membiarkan pikiranmu terpengaruhi oleh pertempuran. Jangan biarkan penyembelihan mengganggu kewarasanmu sebagai orang yang tidak memiliki hati. Gigi saat menyerang, dan jangan goyah ketika kau ingin mundur. Apakah kalian mengerti dengan semua penjelasanku? Melihat pembelajaran secara langsung dari Hanju, murid-murid Hanju pun menjadi terharu. Suncangan pun berkata bahwa mereka semua telah mengerti. Tian Tiandong juga berkata di dalam hatinya, aku tidak akan lari membabi buta lagi. Mendengarkan Dao Master selama 7 hari, mengalahkan petualanganku di luar selama ratusan tahun. Mendengar jawaban itu, Hanju pun bertanya kepada mereka, ada baiknya jika kalian mengerti. Kalian semua bisa berlatih sendiri sekarang. Mendengar perintah itu, murid-murid Hanju pun berkata, baiklah Master, kami gak akan pernah mengecewakan dirimu. Dan setelah itu, murid-murid Hanju pun langsung menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Akan tetapi, berbeda dengan Yantiang dan Muronki, mereka berdua saat itu malah berkelahi, sehingga Hanju yang melihat hal itu pun mengelakkan nafasnya. Hanju pun berkata di dalam hati, ini akan jadi beban yang berat dan jalan yang panjang. Tapi apapun itu, berkat energi spiritual di gunung berkultivasi dengan rajin ini, semua orang bisa berkultivasi dengan damai dan naik. Ini adalah jenis kehidupan kultivator yang kucari, tanpa perang dan semua kehidupan sangat damai. Ketika Hanju memikirkan hal itu, muncullah pemberitahuan sistem yang bahkan membuat Hanju saat itu sangat terkejut. Sehingga Suncangan yang sedang memarahi Yantiang dan Muronki itu pun tiba-tiba kaget banget. Karena secara tiba-tiba muncul aura yang sangat mengerikan yang berasal dari gua tempat tinggal Hanju. Lalu di sisi lain, di Sekte Jetpur, para tetua dan semua yang ada di sana yang merasakan aura menyeramkan itu pun jadi panik banget. Dan beberapa detik kemudian, aura mengerikan itu pun berhenti, sehingga mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Mereka pun menganggap, mungkinkah itu adalah serangan dari musuh? Tapi seseorang berkata, kurasa tidak.
Sepertinya aura ini terpancar dari gunung berkultivasi dengan rajin. Apakah itu berasal dari tetua pembunuh dewa? Auranya terlalu mengerikan. Bahkan saking menakutkannya, kita nggak mungkin menemukan aura yang lebih menyeramkan dari aura ini. Tapi jika dipikir-pikir, setelah sekian lama, aku belum pernah melihat tetua pembunuh dewa melepaskan auranya. Itu sangat mengerikan. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi? Lalu di sisi lain, di tempat yang gak diketahui, terlihatlah Dogi yang sedang dikerumuni oleh banyak orang dan dirinya terlihat sedang diikat dan dalam keadaan sekarat. Muncul seseorang yang datang mendekati Dogi saat itu dan berkata, "Waktunya hampir tiba. Dengan darah binatang ilahi, kita akan memanggil hati iblis. Apakah kalian semua sudah siap untuk menyambut turunnya Kaisar Iblis?" Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata, "Kami siap menunggu kedatangan Kaisar Iblis." Dogi yang sedang dalam keadaan sekarat itu pun teringat akan masa lalunya dan berkata di dalam hati, "Apakah aku akan mati di sini? Master, tolong maafkan diriku. Aku seharusnya mendengarkan semua perkataan dari kakak ayam dan tidak meninggalkan gunung berkultivasi itu seperti yang aku lakukan saat ini. Jika saya melakukan itu, maka saya nggak akan mungkin mengalami kesulitan seperti ini. Sayangnya, aku yang bodoh ini sudah nggak punya kesempatan untuk kembali." Dan di saat memikirkan hal itu, terlihatlah sebuah pisau yang bergerak dengan cepat ke arah tubuh Dogi. Lalu di sisi lain, di tempat tinggal gua Hanju, isi pesan sistem yang membuat Hanju marah adalah, "Hewan peliharaan Anda Dogi telah dikorbankan." Hanju yang dipenuhi rasa emosi itu pun memasang wajah mengerikan dan seperti bersiap untuk membunuh siapapun yang mengganggu hewan peliharaannya. Kemudian, di dalam gua tempat tinggal Dogi berada, terlihatlah Dogi yang saat itu telah dikorbankan, sehingga dirinya itu pun dipenuhi oleh darah. Setelah melakukan pengorbanan, orang-orang yang ada di dalam gua itu pun langsung menyambut kedatangan dari sang kaisar dengan memainkan lagu mereka. Salah satu dari mereka pun berkata, "Kita pasti bisa membangunkan Kaisar Iblis jika kita mengorbankan dirinya. Kaisar Iblis, tolong hiduplah kembali. Kaisar Iblis, tolong kembalilah." Kemudian, setelah mereka melakukan hal itu, tiba-tiba dari belakang tubuh Dogi pun muncul sebuah api hijau yang terlihat sangat membara. Dan di belakang api itu, terlihatlah wujud mengerikan dari sang Kaisar Iblis. Melihat pengorbanan yang mereka berikan kepadanya, sang Kaisar Iblis pun berkata, "Binatang ilahiyah, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat. Terlebih lagi, takdirnya juga tidak biasa. Itu akan sangat menyedihkan jika dia mati. Mari kita simpan. Mungkin dia akan berguna di masa depan." Lalu di sisi lain, di gua tempat tinggal Hanju, terlihatlah sebuah pemberitahuan merah yang berisi, "Peliharaan ilahimu, Dogi telah dikorbankan untuk menjadi tunggangan Kaisar Iblis Jinaihe." Melihat pemberitahuan seperti itu, Hanju pun menjadi emosi dan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat mengerikan. Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Dogi telah dikorbankan. Sang Kaisar Iblis Jinaihe, siapa kau sialan? Apakah kau sudah meminta izin dariku sebelum mengorbankan anjing milikku?" Murid-murid Hanju yang melihat masternya marah itu pun menjadi panik dan mengira Hanju marah dikarenakan mereka tidak berlatih dengan benar. Mereka yang ketakutan itu pun langsung meminta maaf kepada Hanju dengan berkata, "Master, tolong tenanglah. Kami akan berlatih pedang dengan benar." Namun kemudian Hanju pun kembali ke dalam guanya sambil berkata di dalam hati, "Namamu adalah Jinaihe kan? Dunia ini ternyata begitu luas. Akan sulit untuk mencari dirimu. Jika Jinaihe bisa muncul di alam fana, berarti dia paling tidak berada di ranah Mahayana." Kemudian, sesampainya Hanju di dalam guanya,
Dirinya itu pun langsung mengeluarkan buku santetnya dan bersiap untuk menuliskan nama Jinaihe di dalamnya. Hanju yang sedang menulisnya dengan menggunakan kekuatannya itu pun berkata di dalam hati, "Aku tidak percaya bahwa kau akan mampu menanggung semua kutukanku ini. Terima kasih atas bantuanmu, sialan. Kebetulan sekali, aku ingin mencoba dan melihat seberapa batas kekuatan kutukanku saat ini." 3 bulan pun telah berlalu. Di sisi lain, di gua tempat tinggal Li Qingzi, terlihatlah dirinya itu yang sedang mengasingkan diri sambil membaca buku dewasa. Dirinya pun sedang kesenangan itu pun berkata, untuk mengasingkan diri sambil membaca semua ini adalah kehidupan Taois yang sangat bahagia. Tiba-tiba, di saat dirinya sedang melihat buku itu, terdengarlah suara Hanju yang mendatangi Li Qingzi. Hanju pun berkata, "Master Sekte, maaf mengganggumu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Melihat Hanju yang datang, dirinya itu pun terkejut dan berkata, "Ada apa, tetuahan?" Kemudian, Li Qingzi pun terkejut melihat wajah Hanju yang saat itu terlihat kurus kering. Li Qingzi pun berkata, "Wajahmu terlihat seperti kertas yang kusut. Apakah kamu ternyata juga lagi galau?" Mendengar hal itu, Hanju pun menjawab, "Tidak, aku hanya begadang semalaman. Dan karena itu, aku jadi terlihat sedikit lemah." Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Jinaihe tidak menyukai atau membenciku. Aku tidak bisa melihat efek kutukannya sama sekali. Jenis metode yang menyebabkan kerusakan pada musuh dengan menerima kutukan yang lebih besar pada diriku sendiri jelas tidak berfungsi." Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun bertanya kepada Li Qingzi, apakah dirinya mengetahui tentang Jinaihe. Li Qingzi yang mendengar itu pun terdiam sejenak dan mengingat apakah dirinya pernah mendengar nama itu. Setelah memikirkan hal itu beberapa saat, Li Qingzi pun mulai mengingat dan berkata kepada Hanju, "Nama itu cukup familiar. Aku mengingatnya. Mereka yang mempelajari kultivasi jahat terhubung dengan nama ini." Mendengar itu, Hanju pun bertanya, "Kultivasi jahat? Jadi dia benar-benar kaisar iblis?" Li Qingzi pun menjawab, "Itu benar. Dia adalah kaisar iblis legendaris yang pernah memerintah semua kultivator jahat." Mendengar informasi itu, Hanju pun kembali bertanya, "Jadi kenapa dia bisa sangat melegenda seperti itu?" Li Qingzi yang mendengar itu pun menjawab, "Karena dia sudah lama mati, hanya saja legenda tentang warisannya masih beredar di antara para kultivator jahat." Mendengar hal itu, Hanju pun bertanya apa itu warisannya. Li Qingzi pun menjawab, warisannya cukup legendaris. Dikatakan bahwa itu adalah edisi yang paling tersebar luas di antara para kultivator jahat. Jinaihe pernah menjadi kaisar kerajaan terbesar dalam sejarah. Saat itu, ketika dia mewarisi tahta pemerintahan efisien, rakyat pun menjadi damai dan semua tugas diabaikan pun langsung dilakukan. Bangsa itu langsung makmur dan kaya serta kuat. Diketahui secara luas bahwa hobinya adalah mengumpulkan action figure. Bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki jutaan patung. Tapi hanya beberapa ribu yang tersisa hari ini. Karena itulah patung-patung itu pun dilarang dilelang di luar negeri. Jika dia pada akhirnya tidak menempuh jalan yang jahat, mungkin kerajaan itu sampai sekarang masih eksis. Dia mendengar kata-kata pejabat pengkhianat untuk menjadi abadi dan melindungi kemakmuran kekaisaran dan kemudian tersesat di jalan iblis. Tetapi kemudian saat mengelola teknik yang jahat, dia pun menderita penyimpangan ki dan mulai menjadi gila. Dia tidak pernah terdengar lagi sejak saat itu. Istana kekaisaran pun menjadi kacau karena ketidakhadiran darinya. Pada akhirnya, negara yang bermusuhan pun mulai menyerang dan menghancurkan kerajaannya. Meskipun demikian, meskipun dia menjadi gila,
dia hidup selama ribuan tahun berkat teknik jahatnya yang beneran tidak diketahui oleh siapapun. Ketika teknik jahat berhasil diselesaikannya, dia pun mendapatkan kembali kecerdasannya. Dia menemukan bahwa kerajaannya telah hilang dan bahkan patung-patungnya tidak dapat ditemukan. Negara itu pun dihancurkannya berkeping-keping, seperti bagai layang-layang yang melayang tertiup oleh angin. Suka duka yang telah ia alami seperti rumput bebek yang dihajar oleh hujan. Dia pun mendatangi sang kaisar yang telah menjajah kekaisarannya sebelumnya. Dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, dia dipenuhi rasa amarah dan membantai sekte immortal dan kekaisaran untuk melampiaskan amarahnya. Dia menjadi iblis hebat yang tidak bisa dikalahkan oleh faksi manapun untuk saat itu. Bahkan sampai tidak ada yang berani menyebut namanya. Bukan karena tidak ada ahli di ranah Mahayana, hanya saja sebagian besar telah naik. Tidak lebih dari 5 yang tinggal di dunia fana ini. Pada akhirnya, karena perbedaan level yang sangat jauh, mereka semua pun mati di tangan Jinaihe. Berada di puncak dunia masih belum memuaskannya. Jadi dia pun berkeliling mengambil kultivator jahat untuk membantunya menaklukkan dunia ini. Dia pun kemudian menciptakan kerajaan jahat dan memerintah dunia, membuat setengah dari daratan menjadi surga para kultivator jahat. Etiket yang hancur, perang tanpa akhir, kerja paksa yang berat, pengorbanan manusia. Sekte jahat pun mulai mengamuk. Itu membuat kekuatan sosial produktif pun mulai menurun. Periode itu dipenuhi dengan kegelapan dan tidak ada yang tahan untuk mengingatnya. Setelah mendengar cerita itu, Hanju pun kembali bertanya, jadi apa yang terjadi setelah itu? Li Qingzi pun menjawab, untungnya ketika dia mencoba untuk naik, dia akhirnya meninggal dalam kesengsaraan surgawi. Seandainya dia tidak mati, mungkin dunia ini akan dikendalikan oleh kultus jahat. Mendengar itu, Hanju pun berkata di dalam hati, dia sangat mudah naik ke ranah Tribulation Transcendence. Namun ranah Mahayana gagal. Itu bodoh sekali. Menurut pemberitahuan sistem, apakah dia bangkit kembali setelah menggunakan garis keturunan dari Dogi sebagai pengorbanannya? Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun berterima kasih pada Li Qingzi karena telah menjawab semua pertanyaannya. Melihat Hanju yang begitu penasaran sama Jinaihe, Li Qingzi pun bertanya tentang Jinaihe. Jangan bilang penganut Jinaihe akan kembali. Mendengar itu, Hanju pun menjawab, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin tahu. Baiklah, aku akan kembali dan melanjutkan kultivasiku sekarang. Tidak perlu mengantarku untuk pergi. Mendengar itu, Li Qingzi yang masih penasaran itu pun berkata di dalam hati. Tapi seorang tetua Han bertanya, itu sangat aneh. Mungkinkah Kaisar Iblis itu telah dihidupkan kembali? Padahal baru saja sekte suci Jetpur kami menjadi damai. Lalu di sisi lain, di saat Hanju sedang berjalan ke guanya, dirinya sedang memikirkan tentang Jinaihe dan berkata di dalam hatinya, memang sulit menangani kutukan selama 3 bulan berturut-turut. Bagaimana aku harus memberitahu Jinaihe tentang diriku, tapi tidak sampai dirinya menemukanku. Kemudian di tengah perjalanan, Hanju pun melihat ke arah gua tempat tinggal Prisiswan dan terlihatlah Prisiswan yang sedang berada di luar guanya. Hanju pun melambaikan tangan dan menyapa masternya itu dari kejauhan. Melihat ada yang aneh pada tubuh Hanju, Siswan pun langsung menghampiri Hanju dan memegang kepalanya. Setelah memeriksa keadaan tubuh Hanju, Prisiswan pun berkata, seperti yang kukira, kimu hampir habis, meridianmu pun mulai berantakan, dan kau juga kehilangan banyak darah. Apakah ada yang salah ketika kau berkultivasi? Katakan padaku yang sebenarnya. Mendengar itu, Hanju pun jadi panik dan berkata di dalam hati, apakah aku ketahuan menggunakan buku kemalangan? Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!